Shalom saudara pendengar, sungguh hal luar biasa untuk kembali bersama Anda kali ini. Saya begitu bersyukur bahwa Anda adalah pendengar yang setia terhadap program hari ini. Bersama saya Pendeta Islam Manik dalam program Firman hari ini, kali ini dengan topik kepercayaan. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, jika Anda mempunyai orang tua yang memperlakukan Anda dengan buruk, kemungkinan sulit bagi Anda untuk mempercayai orang di masa depan. Ada beberapa orang yang memiliki relasi sangat buruk dengan ayah mereka. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam berpikir tentang Allah sebagai Bapa surgawi mereka. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Bapa surgawi kita tidaklah seperti ayah kita di bumi. Ia berbelas kasihan. Dia baik, ia sempurna dan adil. Jika Anda merasa dikhianati oleh ayah Anda, pastikan bahwa Anda membaca Alkitab supaya Anda tahu dan menemukan kesembuhan yang besar dari Allah yang telah menciptakan Anda. Oke saudara, hari ini kita membahas tentang orang-orang yang telah mengecewakan dan membuat kita terluka. Dalam 2 Timotius pasal 3 terdapat pembahasan mengenai para penjajah rohani. Dikatakan dalam 2 Timotius 3, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena mereka dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, saya hanya ingin menunjukkan beberapa hal tentang bacaan ini. Pertama, siapa Yanes dan siapa Yambres? Secara tradisional dianggap bahwa mereka adalah beberapa dari ahli-ahli nujum Firaun. Ketika Musa memperhadapkan Firaun dengan Allah, dan ahli-ahli nujum ini berusaha mempertunjukkan mukjizat-mukjizat yang sama yang Allah telah lakukan melalui Musa. Mungkin itulah yang dimaksud dengan kedua orang ini secara tradisional. Ada juga pembahasan tentang perempuan-perempuan yang lemah. Kita harus menyinggung ini karena Paulus tentunya tidak memaksudkan bahwa pikiran perempuan lebih rendah dari pikiran laki-laki. Jika seseorang membaca pandangan demikian, mereka sebenarnya memelintir dan memutarbalikkan firman Allah. Kitab suci sama sekali tidak mengajar kita bahwa pikiran laki-laki secara inheren lebih baik dari pikiran perempuan. Sebagai satu informasi, kenyataannya ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan, yakni bahwa Charles Darwin, pendiri teori evolusioner, adalah seorang yang sangat berpihak pada keunggulan laki-laki. Ia yakin bahwa pikiran laki-laki lebih unggul dari pikiran perempuan. Ini bukanlah sesuatu yang selalu dibahas dalam kelas-kelas ilmu pengetahuan.
Walaupun saya percaya bahwa ia memiliki satu tingkatan keangkuhan yang sangat tinggi, betapa satu pandangan rasis yang begitu kuat pada orang ini. Namun apa yang kita lihat dalam teks ini, saudara? Jelas terdapat satu situasi yang Paulus tulis kepada gembala yang muda ini, Timotius, di mana laki-laki memanfaatkan perempuan. Ada perempuan-perempuan tertentu yang menjadi bingung, perempuan-perempuan yang mudah tertipu, bukannya menerima dorongan positif dan pengajaran dalam keadaan ini. Ada orang-orang yang menargetkan perempuan-perempuan ini dan memanfaatkan mereka. Mari kita menghadapi hal itu. Ada orang-orang tertentu yang lebih mudah tertipu dari yang lainnya, dan mereka bisa saja laki-laki maupun perempuan, di mana mereka tidak mundur dan hanya berkata, "Saya tidak yakin, saya akan memeriksanya." Sebaliknya, sangat dapat dipercaya, sikap dapat dipercaya merupakan sikap yang terpuji. Namun Anda dapat dimanfaatkan. Jika tidak percaya kepada Allah, kita dapat memiliki keyakinan. Jika kita menaruh kepercayaan kita pada individu-individu, waspadalah. Karena ada sejumlah pembohong dan penipu yang berpura-pura baik tersenyum kepada Anda. Anda harus mewaspadainya sehingga Anda tidak mempercayakan hati Anda kepada manusia. Tetapi Anda harus mempercayakan hati Anda kepada Allah. Supaya apa? Supaya Anda tidak dimanfaatkan. Saudara pendengar, saya percaya bahwa ada beberapa individu-individu yang menggunakan agama untuk memperoleh kuasa bagi diri mereka sendiri, untuk memperoleh nama, untuk memperoleh kemudahan dalam mendekati perempuan. Semua hal ini adalah jahat dan keinginan-keinginan yang rusak. Dan Anda perlu benar-benar melihat pendiri agama untuk melihat apa yang menjadi inti ide-ide mereka tersebut. Bila mana Anda memandang Yesus, Anda melihat bahwa ia tidak bercela. Anda melihat bahwa Yesus adalah suci. Musuh-musuhnya tidak mempunyai sesuatu yang dituduhkan kepadanya yang berkaitan dengan perilakunya yang dapat dianggap jahat dan tercela. Semua upaya orang Farisi dan Saduki sia-sia. Tuduhan-tuduhan mereka tidak berdasar ketika mereka berusaha menuduh Yesus dalam kaitan dengan kehidupannya dan catatan keberadaannya. Ia menjalani hidup tanpa cela yang menunjukkan kredibilitas ajarannya. Namun ada saja orang-orang yang berusaha menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Saudara pendengar, Paulus memperingatkan Timotius bahwa orang-orang seperti ini sedang berkeliaran dan inilah yang perlu Anda lakukan. Anda, pendengar hari ini, perlu membaca Alkitab. Anda perlu mendengar kitab suci agar Anda sendiri belajar firman Allah. Dengan demikian itu akan menjauhkan Anda dari keadaan di mana Anda dimanfaatkan. Sebaliknya Anda belajar bagaimana mempercayai Allah, karena pada akhirnya disitulah Anda memiliki keyakinan. Bukan pada manusia tertentu, melainkan Anda menginginkan keyakinan itu dalam Tuhan Yesus Kristus Anak Allah. Dia yang datang untuk menebus kita dari dosa kita. Anda tidak ingin dimanfaatkan. Anda pada akhirnya tidak ingin menaruh pengharapan dan keyakinan pada manusia. Letakkan keyakinan Anda di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah seperti jawaban Petrus ketika Yesus bertanya kepadanya, "Menurut kamu siapakah aku ini, Petrus?" Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan Yesus mengiyakannya dan berkata, "Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku." Yang ia maksudkan bukan Petrus sebagai pribadi. Yang ia maksud adalah pengakuan iman yang kuat bagaikan batu karang. Anda memiliki iman yang kuat jika Anda meletakkan pengharapan dan kepercayaan Anda dalam pribadi Yesus Kristus. Namun Anda harus waspada agar Anda tidak mudah tertipu. Masalah intinya adalah kepercayaan. Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang percaya akan sesuatu. Bahkan orang-orang yang menjadi penganut teori evolusi, bahkan mereka percaya pada kepintaran mereka sendiri. Mereka percaya kepada ahli-ahli ilmu pengetahuan tertentu.
Allah telah merancang kita untuk menjadi orang-orang yang dapat mempercayai sesuatu. Karena itu, jika Anda tidak meletakkan pengharapan dan kepercayaan Anda kepada Allah yang benar, Anda akan salah meletakkannya, dan itu dapat membawa akibat yang menghancurkan. Itu juga akan membuat Anda terbuka untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu, saudara, waspadalah tentang siapa yang Anda percayai, karena semua kepercayaan Anda pada akhirnya didasarkan dalam satu relasi dengan seseorang yang lain. Anda akan meletakkan pengharapan Anda dan kepercayaan Anda dalam seseorang. Karena itu pastikan bahwa Anda meletakkan pengharapan Anda dan kepercayaan Anda dalam pribadi yang dapat menanggungnya dan yang tidak akan mengkhianati Anda. Itu sebabnya penting bahwa Anda mendengar kitab suci, supaya Anda memastikan bahwa Anda meletakkan pengharapan dan keyakinan Anda dalam Yesus Kristus. Ia tidak akan mengkhianati Anda, melainkan mempertahankan kebenaran Anda. Bacalah sendiri kitab-kitab Injil, lihatlah kisah kehidupannya dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Yakinlah bahwa itu sangat berharga, sementara Anda meletakkan kepercayaan Anda dalam Yesus Kristus. Anda akan mengetahui kehendak Allah dan firman-Nya, dan Anda tidak akan lagi digoyahkan dengan pendapat-pendapat orang lain. Tetapi Anda akan bertumbuh kuat dan teguh dalam firman Allah dan mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan Anda. Ya, kiranya ini menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Ajaib setiap caramu memulihkanku, nyata bagiku. Sungguh Kau Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu takkan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format nama Anda, spasi, nama program, spasi, asal Anda, spasi, respon Anda. Akhirnya saya Pendeta Islomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Untuk mendatangkan kebaikan, ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu takkan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.